Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya APP Limbang dengan NIM B1B1230027. Di sini saya akan menceritakan film Kabut Berduri. Film ini menghadirkan sebuah kisah trailer kriminal yang dibalut dengan atmosfer misteri hutan Kalimantan dan kabut pekat yang menyelimuti perbatasan Indonesia dan Malaysia. Ceritanya mengikuti Sanja, yaitu polisi yang seorang detektif dari Jakarta yang ditugaskan menyelidiki serangkaian pembunuhan aneh di mana ditemukan mayat korban itu tidak wajar, di mana badan dan kepalanya itu ditemukan secara terpisah. Namun, penyelidikan itu tidak sekedar menguak kasus kriminal, melainkan membuka lapisan permasalahan yang lebih dalam. Mulai dari perdagangan manusia, korupsi aparat, konflik kepentingan di perbatasan, hingga mitos lokal yang dipercaya masyarakat setempat. Narasi film ini bukan hanya tentang kejar-kejaran antara pelaku dan penyelidik, tetapi juga tentang benturan nilai antara hukum modern dan kepercayaan tradisi, antara kepentingan negara dan suara rakyat yang terpinggirkan. Sosok kabut menjadi simbol kegelapan penutup kebenaran, serta kerumitan persoalan yang harus ditebus oleh Sanja, baik dalam tugasnya maupun dalam menghadapi trauma masa lalunya. Sanja juga mempunyai alasan tersendiri ia masuk ke dalam akademi polisi. Trauma di masa lalunya, ia pernah menabrak seorang anak kecil yang sedang naik sepeda hingga tewas. Di sana ia mengalami penyesalan yang mendalam. Itu yang membuat ia ingin menyelidiki kasus ini, karena menurut dia kebenaran itu nomor satu dan harus diterpecahkan. Dan di sela-sela film itu terdapat plot twist dan cerita yang tidak terduga, di mana plot twistnya itu rekan penyelidik Sanja itu, Bapak Thomas, ternyata ada main belakang juga. Ia ternyata sering dikasih uang rutin oleh bapak komandonya, Bapak Panca. Dia dikasih uang rutin untuk melihat gerak-gerik penyelidikan si Sanja. Ia sering melaporkan bagaimana gerak-gerik si Sanja terhadap bapak komandonya. Di mana Sanja, di mana itu, ternyata dia ada main belakang dan melaporkannya. Itu bisa ketahuan dikarenakan malam itu Sanja melihat sendiri Thomas ada diberikan amplop oleh Bapak Panca. Dan lebih plot twist lagi, ternyata di endingnya itu Bapak Bujang yang sering sekali Sanja datengin dan Sanja percaya, ternyata juga ada kaitannya di balik kasus pembunuhan yang tidak wajar itu. Ternyata bapak itu sendiri yang membunuh semua mayat-mayat itu, yang dibunuh secara tidak wajar, di mana kepalanya itu dipotong. Analisisnya menunjukkan bahwa Kabut Berduri mencoba menempatkan thriller bukan sekedar hiburan, melainkan medium refleksi sosial. Ia berani menyuarakan isu-isu besar seperti marginalisasi masyarakat adat, perebutan lahan, serta wajah kelam hukum di daerah perbatasan. Hanya saja dalam upaya mengangkat banyak tema, cerita kadang terasa terlalu padat dan lambat. Membuat beberapa lapisan konflik tidak teranggap sekuat potensinya. Meski begitu, atmosfer, visual, serta akting yang solid membuat film ini tetap mempunyai daya tarik kuat. Dan menurut saya juga endingnya itu ngegantung. Karena di ending Bapak Bujangnya sendiri itu juga meninggal. Dan ditemukan mayatnya juga tidak wajar sama seperti korban-korban lainnya. Baik, itu tadi analisis serta cerita yang dapat saya review mengenai film Kabut Berduri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.